Banyak tokoh pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Emi Selan. Emi Selan merupakan tokoh pejuang perempuan yang memiliki peran penting atas perjuangan melawan penjajah Belanda. Emi Selan dilahirkan di Desa Malangke, Luwu pada tanggal 15 Oktober 1924 dan meninggal di Makassar pada tanggal 23 Januari 1947 ketika Emi Selan berumur 23 tahun. Emi Selan adalah putri sulung dari 7 bersaudara. Ayahnya, Amin Selan, adalah tokoh pergerakan Taman Siswa di Makassar dan penasihat organisasi pemuda Makassar. Kala itu, Emi Selan bekerja di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar sebagai seorang perawat. Pernah dia berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan pun diterobosnya agar para pejuang tersebut bebas. Pada bulan Juli 1946, ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan bergerilya di hutan-hutan. Emi Selan adalah salah satu pejuang nasional muda yang lulusan sekolah nasional di Kota Makassar. Dan sekolah itu masih berdiri hingga sekarang di Jalan Samratulangi, Makassar. Di saat agresi militer kedua Belanda terjadi, para pelajar sekolah tersebut membentuk Laskar Perjuangan dan Bergerilya. Laskar itu disebut Laskar Harimau Indonesia. Laskar itu yang dikepalai oleh Robert Walter Mengensidi dengan anggota Emi Selan, Maulwi Selan adik dari Emi Selan, dan Eli Selan adik dari Emi Selan yang lain, yang dikenal dengan nama Eli Yusuf, merupakan istri Jenderal M. Yusuf, mantan Menhankam Pangap kita. Di Laskar Harimau Indonesia ini, Emi Selan berperan memimpin laskar perempuan yang juga bertugas di Palang Merah. Kulitnya yang putih membuat dia mendapat nama Sandi Daeng Kebo. Kala itu di tanggal 23 Januari 1947, Emi Selan memimpin 40 orang bertempur di kampung Kasih-Kasih. Dari 40 orang itu, hanya satu yang bersenjata api, lainnya hanya menggunakan senjata tradisional. Pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Walter Mengensidi. Emi Selan dikepung pasukan tank Belanda dan dihujani tembakan. Semua teman-teman Emi Selan sudah tewas tertembak, dan Emi Selan yang terdesak melempar granat ke pasukan Belanda. 8 orang Belanda tewas, sementara Emi Selan sendiri juga gugur pada saat itu. Dan wujud nyata dikenangnya nama pejuang wanita ini, kemudian dibuatkan monumen Mahaputra Emi Selan di Jalan Hertasning, Makassar, tempat Emi Selan gugur saat melawan penjajah Belanda.
Bentuk monumen yang runcing bagian atasnya dan terdiri dari 3 pilar asimetris ini diresmikan oleh Menko Polhukam Sudomo pada tahun 1985. Di Makassar juga ada 2 nama jalan emiselan. Satu jalan emiselan yang berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, dan yang kedua Jalan Monumen Emiselan yang berbatasan dengan Jalan Sultan Alauddin Makassar. Dan kemarin pada tanggal 29 Agustus 2020, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meresmikan penggunaan ruang terbuka hijau atau RTH Taman Emiselan di kawasan Central Point of Indonesia (CPI). Taman yang merupakan ruang terbuka hijau ini digunakan masyarakat untuk bermain, berolahraga, dan bersantai bersama keluarga. Luas Taman Emiselan ini sekitar 2,5 hektar. Terletak di Pantai Losari, guys. Demikianlah sedikit kisah sejarah perjuangan pahlawan nasional Indonesia, perempuan paling berani asal Kota Makassar, yaitu Emiselan. Mari kita sama-sama mendoakan almarhum, semoga selalu mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Wassalam, salam aspal panas dari Ojol, Makassar Viral, guys.